Baik, hari ini temanya adalah gamifikasi. Begitu ya. Katanya kali boleh dia, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Saya diminta untuk memperkenalkan diri saja. Jadi saya Eva, eh, sehari-hari saya sebagai dosen Bapak Ibu di kampus Tiki Malang atau sekarang adalah Universitas Bhinneka Nusantara. Kemudian saya menjadi rektor di Tiki Malang sampai dengan Januari 2025 yang lalu. Kemudian selain itu saya adalah ketua yayasan dari Yayasan Tagame. Kemudian ada beberapa aktivitas profesi lain yang saya juga terlibat. Ada PMI Indonesia Chapter, ada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur, ada Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer, dan juga ada Indosace dan lain sebagainya. Baik, mungkin Bapak Ibu bisa nanti jalan-jalan ke Google, boleh membaca beberapa karya penelitian yang sempat saya lakukan dan itu saya bagikan untuk bisa dibaca gitu ya. Baik, saya langsung saja Bapak Ibu. Iya, nanti ini kurang lebihnya, jadi nanti kita main-main, kita akan relax saja ya Bapak Ibu. Saya nggak mau menggurui, saya nggak mau terlalu, karena saya tahu Bapak Ibu lebih jago, lebih tahu lapangan bagaimana mengajar di kelas, apakah itu jenjang TK, SD, SMP maupun SMA, begitu ya. Tetapi hari ini akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana membuat gamifikasinya di dalam kelas supaya kelas itu menjadi lebih menyenangkan, gitu ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di layar saya, ya. Pertanyaannya adalah ini, Bapak Ibu. Jika pernah, ya, apa AI apa yang digunakan di dalam kelas? Bapak Ibu silakan join. Nah, itu di layar ada www.classpoint.app. Nah, kemudian masukkan kodenya GM25001. Bapak Ibu silakan masukkan namanya nanti menggunakan nama Bapak Ibu, begitu ya. Karena itu nama saya Classpoint. Silakan Bapak Ibu, boleh dicoba. Iya, ChatGPT. Oke, satu. Ini saya mau lihat ya. Oke, baik, kita lanjut. Sekarang kalau ini Bapak Ibu, bagi Anda semua, apa yang ingin Anda pelajari tentang gamifikasi? Supaya kelas Bapak Ibu lebih menyenangkan bagi siswa. Yuk, silakan. Saya start ya Bapak Ibu. Caranya sama, gitu ya. Kode kelasnya ada di pojok kanan ini GM2501. Oke, kita mulai aja. Lanjut. Sort. Ya. Silakan Bapak Ibu menuliskan jawabannya. Kalau saya yang pengen saya pelajari idenya. Kalau Bapak Ibu apa yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, ada satu respon dari Pak Sarjana ya. Bagaimana merancang permainan game edukasi yang menyenangkan bagi peserta didik. Oke, merancang game edukasi gitu ya. Oke, sip. Baik Bapak Ibu, kita tutup dulu ya. Ini keinginannya begitu ya. Oke, kita lihat dulu apa sih sebenarnya gamifikasi itu ya. Apa sih Bapak Ibu gamifikasi itu? Gamifikasi itu tadi kalau Pak Sarjana bilang membuat game gitu ya supaya menyenangkan gitu ya. Tetapi sebenarnya gamifikasi itu bukan membuat game, tetapi menggunakan elemen game dalam aktivitas non-game. Nah, gitu ya. Jadi seperti pembelajaran untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan capaian dari siswa. Nah, kalau Bapak Ibu, elemen-elemen dari game itu apa sih? Kalau Bapak Ibu lihat dadu yang sebelah kiri, Bapak Ibu lihat itu. Ada lencana, ada papan peringkat, ada poin,
ada level, ada mungkin avatar visualnya, begitu ya. Kalau ada di metaverse, itu adalah elemen-elemen dari gamifikasi, begitu ya. Jadi seperti game, tetapi ini dilakukan untuk aktivitas non game. Bisa nggak sih? Bisa, Bapak Ibu, gitu ya. Kita lihat. Nah, ini perbedaannya. Apa itu gamifikasi? Apa itu game-based learning? Apa itu game edukasi? Gitu ya. Kebetulan saya bidang risetnya banyak di game edukasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau gamifikasi kita menambahkan elemen aktivitas permainan tadi ke dalam aktivitas pembelajaran. Apakah ada tantangannya? Apakah ada batch-nya gitu ya, level 1, level 2 dan seterusnya begitu ya. Sedangkan game based learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan media game gitu ya. Jadi kalau game based learning artinya Bapak Ibu menyusun pembelajaran, kemudian Bapak Ibu bisa mengeksplor game apa yang cocok dipakai di pembelajaran. Bisa bentuknya dalam berupa game board, bisa juga berbentuk misalnya adalah game yang basisnya menggunakan komputer gitu ya. Itu namanya game based learning. Tetapi kalau game edukasi atau educational game atau seringkali kita sebut ada juga istilahnya namanya serious game, itu adalah betul-betul game yang dirancang untuk tujuan pembelajaran tertentu. Sebagai contoh, math game itu berarti artinya game edukasi untuk menunjang pembelajaran matematika, contoh. Atau misalnya ekosistem game, ini untuk belajar ekosistem dan seterusnya, gitu ya. Jadi gamifikasi ini bukan sekedar bermain game, tetapi membawa, jadi bagaimana merancang pembelajaran ini seru, menantang, menarik seperti game, tetapi tidak perlu media game seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan seperti apa. Ya, kita belajar dulu mengapa ini menjadi efektif, gitu ya. Yang pertama adalah saya yakin tidak Bapak Ibu semuanya pernah bermain game? Coba dong ditulis di kolom chat. Kalau main game, game apa Bapak Ibu? Silakan ditulis di chat Bapak Ibu, di kolom chat. Bapak Ibu pernah main game nggak? Pernah Bu, ya Pak Fajar. Game apa dong Pak Fajar? Ya Pak Pak atau Bu Noadi, silakan ditulis. Game apa? Ya Bapak atau Ibu Rezeki, silakan ditulis. Gamenya apa kalau pernah main game? Gitu. Oh, game strategi. Wah, oke. Game pendekar, pandekar. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang pernah main game? Ya. Pertanyaan kedua mungkin, saya pengen Bapak Ibu menjawab. Mengapa Bapak Ibu senang bermain game apa itu Age of Empires atau game pendekar? Kira-kira saya mau tanya ini sama Pak Fajar. Pak, kenapa Bapak kok suka main game strategi Age of Empires? Nah, tulis Pak di situ Pak. Atau mau open mic juga boleh. Kenapa Bapak kok suka? Oh, pendekar karena kaitannya dengan materi matematika. Berarti Pak Noadi ini atau Bu Noadi ini guru matematika ya? Oke. Ya, karena ada materi matematikanya, Bu. Oke. Lainnya, ada tantangannya, Bu. Menarik, Bu. Ada lagi nggak game apa lagi? Oh, belajar sambil bermain. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu, game itu selalu membuat kita semangat atau ya relax. Ya, jadi kalau kita belajar tentang game, game itu macam-macam. Ada yang untuk relax saja. Jadi kalau Bapak Ibu main kayak misalnya eh, apa ya, game relax itu tembak-tembakan yang balon warna dengan warna, begitu ya, nyamain warna atau mengumpulkan apa itu hanya untuk killing time.
relax. Tapi ada juga game yang basisnya mengolah kognitif, gitu ya. Jadi kayak game apa itu misalnya, kayak game matematika tadi, misalnya kayak Pak Noadi, atau misalnya game yang kaitannya adalah mikir itu ya, catur misalnya gitu ya. Itu kita kognitifnya jalan ya. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya pada saat kita menyematkan atau menambahkan elemen game di dalam pembelajaran, secara tidak langsung hal ini akan mengaktifkan sistem motivasi di otak siswa kita secara tidak sadar. Ya, ini kalau bahasanya Bu Lydia, ini Bu Lydia nih yang suka bikin riset tentang motivasi. Jadi membangkitkan intrinsik motivasi, semangat, ingin tahu, ingin berhasil, ingin juara satu, gitu ceritanya. Saya yakin Bapak Ibu secara tidak sadar atau sadar pernah membuat. Siapa yang berhasil mendapatkan nilai, misalnya begitu ya, ke siswa kita, maka kamu nanti dapat ini nih, Bu Guru punya atau Pak Guru punya permen, misalnya begitu ya. Maka siswa akan hanya sekedar permen, tetapi secara tidak langsung, apa yang kita sampaikan itu memotivasi siswa untuk mendapatkan, achieve, mencapai. Begitu Bapak Ibu. Saya ingat sekali saat saya mengajar di waktu beberapa puluh tahun lalu gitu ya. Saya mengajar di Santo Yosef di Malang, mengajar TIK Bapak Ibu, kelas TIK untuk anak SMP dan SMA. Saat beberapa kali pertemuan yang kira-kira materi sudah selesai, saya sering bikin game di dalam kelas. Gamenya ya itu sederhana Bapak Ibu. Apa itu namanya? Cerdas cermat. Itu kan game zaman lama ya Bapak Ibu. Jadi saya menampilkan, jadi kelas itu saya bagi menjadi 3 kelompok misalnya. Kemudian siapa yang cepat menjawab dia dapat skor. Saya bikin papannya atau scoringnya atau leaderboardnya itu di papan tulis Bapak Ibu, gitu ya. Jadi kelompok A, B, C misalnya begitu, ya. Saat sekali kelompok A itu jawab benar, saya kasih nilai 100. Itu papan tulis bisa menjadi alat sebagai leaderboard, gitu ya. Jadi siapa yang skornya, gitu ya. Kenapa itu leaderboard? Karena semua siswa memperhatikan scoring saya berapa. Di grup A berapa, B berapa, C berapa. Jadi Bapak Ibu seperti itu Bapak. Itu ada sesuatu yang sederhana kita bisa lakukan dengan tujuan adalah anak-anak belajar lebih dalam materi tetapi dengan environment game yang lebih menyenangkan begitu ceritanya ya. Sekarang kita lanjut ya. Jadi mengaktifkan sistem otak, ini kalau katanya Hamari ya Bapak Ibu, memicu dopamin. Dopamin itu salah satu cairan dalam otak yang memicu rasa senang, fokus begitu ya, meningkatkan motivasi dan fokus belajar. Yang kedua, rasa senang mencapai poin atau badge seperti ketika main game Bapak Ibu. Mungkin kalau ibu-ibu ini ya, ibu-ibu itu kan kita sering belanja gitu ya. Secara tidak sadar. Gamifikasi ini tidak saja dipergunakan untuk pembelajaran, tetapi banyak juga dipakai untuk bisnis. Nah, contoh saja kalau Bapak Ibu sering belanja ke Alfamart, nah, misalnya begitu contoh ya, ke salah satu retail gitu ya, itu kan ada membernya enggak? Setiap kali belanja, nominalnya masuk menjadi poin. Poin-poin tadi bisa ditukarkan dengan sesuatu. Itu secara tidak langsung itu adalah gamifikasi. Mengajak orang mengaktifkan sel-sel dalam otak untuk melihat bahwa saya harus mengumpulkan poin supaya saya bisa mendapatkan atau diskon ataukah hadiah apa yang itu lebih menarik begitu Bapak Ibu. Ini adalah gamifikasi ya. Kemudian yang kedua, gamifikasi itu secara tidak langsung itu sesuai dengan teori yang self-determination theory, yaitu adalah memenuhi kebutuhan dasar psikologi seseorang, yaitu adalah kompetensi, otonomi, dan
terhubung atau terikat gitu ya. Jadi dengan adanya game, dengan adanya gamifikasi, siswa ini mampu berkembang lebih baik karena dia pengen belajar, dia achieve something gitu ya. Kemudian siswa juga punya pilihan, otonomi, kendali, dia mau menguasai di bagian yang mana dan terhubung seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, gamifikasi itu bisa meningkatkan engagement Bapak Ibu. Ya, jadi keterikatan, jadi belajarnya lebih menyenangkan sehingga materinya mudah diingat. Jadi kalau saya pengalaman saya dulu, bahkan sekarang beberapa kali saya di kelas saya juga melakukan game-game seperti itu kecil-kecil. Jadi itu adalah mereka senang belajar dan tergiring untuk mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Kemudian juga menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipasif, gitu ya. Oke. Jadi secara tidak langsung gamifikasi itu memenuhi psikologi untuk berkembang secara lebih penuh, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat Bapak Ibu contoh. Di sini ada contoh yang menggunakan leaderboard kelas yang manual, gitu ya. Bapak Ibu nggak usah, aduh Bu, fasilitas di sekolah nggak ada. Bapak Ibu bisa pakai papan tulis seperti saya tadi pengalaman saya saat mengajar di sekolah di Santo Yosef, gitu ya. Ini juga menggunakan yang ada, gitu ya. Bapak Ibu kita lihat, ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai kertas, bisa menggunakan papan tulis, menggunakan sandal, menggunakan sepatu dan lain sebagainya. Yang jelas adalah kertas pensil yang ada dimiliki oleh siswa, gitu ya, dan menggerakkan aktivitas, gitu ya, badan, gerak dan lain sebagainya, dan dapat bonus. Ini semua adalah salah satu bagian dari praktek untuk gamifikasi, gitu ya. Sekarang Bapak Ibu juga bisa pakai tools yang lain, misalnya Quizzes, pakai Kahoot gitu ya. Atau tadi saya pakai kelas point misalnya begitu ya. Nah, kita lihat nih. Sama ya, Bapak Ibu membuat, menyusun, pakai diagram, algoritma, siapa yang menang dan lain sebagainya, begitu ya. Ini kalau fasilitas di sekolah dan anak-anak boleh membawa gadget ke dalam kelas, gitu ya. Tapi kalau nggak boleh ya Bapak Ibu harus putar otak gimana caranya tetap bisa gamifikasi, tetapi dengan menggunakan tanpa menggunakan teknologi, begitu ya. Bahkan sekarang saya beberapa kali berkunjung ke banyak negara pun juga tidak selalu dalam kelas harus menggunakan teknologi, tetapi bisa menggunakan hal-hal yang di sekitar kelas atau sekolah yang dipakai untuk membangun motivasi atau gamifikasi di dalam kelas, gitu ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, apapun mata pelajarannya, ini selalu ada cara untuk menambahkan elemen gamifikasi gitu ya, mulai hal kecil, poin, badge, aktivitas dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu. Nah, tadi kan ada yang sudah pakai ChatGPT gitu ya. Saya pengen tahu, apakah Bapak Ibu selalu mendapatkan hasil optimal jika Bapak Ibu bertanya kepada ChatGPT? Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah pakai ChatGPT kan? Nah, saya pengen tahu apakah jika Bapak Ibu bertanya kepada ChatGPT, Bapak Ibu mendapatkan jawaban betul nggak atau sesuai dengan yang diharapkan atau tidak? Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Ya Bu, saya dapat selalu benar atau seringkali nggak sesuai dengan yang diharapkan. Silakan Bapak Ibu, saya pengen tahu Bapak Ibu. Seberapa banyak Bapak Ibu di ruangan ini, di Zoom ini, itu menggunakan ChatGPT dan mendapatkan hasil yang baik atau tidak dengan bertanya kepada ChatGPT. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat.
Halo? Ya, 70% jawaban benar. Terima kasih, Pak Rofi. Ya, lanjut lainnya. Pak Fajar. Ya, nggak maksimal yang diharapkan. Oke, lanjutnya. Siapa lagi yang mau komentar? Pak Rofi bilang 70% jawabannya betul. Ya, Pak Asnur belum optimal yang dimaksudkan. Oke, next. Lagi. Siapa lagi yang pernah pakai ChatGPT? Bagaimana experience-nya menggunakan atau pengalamannya menggunakan ChatGPT? Silakan. Pak Nuadi atau Pak Fajar atau ibu-ibu dong gitu. Selalu dapat jawaban tapi tidak sesuai harapan. Oke. Ada lagi, terima kasih Pak Rukun Udin. Ada lagi? Baru tiga. Ibu-ibu dong, ada suaranya untuk nemenin saya. Dari tadi kayaknya bapak-bapak semua deh gitu. Oh ya Pak Nuadi, terima kasih. Ya, ada lagi? Kira-kira pengalamannya seperti apa menggunakan ChatGPT? Silakan menjawab. Walaupun kita kebiasaan menggunakan ChatGPT. Pan. Kalau Bu Lydia apa nih Bu Lydia pengalamannya Bu Lydia? Selalu benar apa enggak Bu Lydia? Saya seperti Pak Rofi, 70%. 70% ya. Oke, ya. Lainnya ada lagi mau menjawab? Kira-kira mengapa Pak Rofi dapat 70%? Nah, oke, Pak Rukun nggak sesuai harapan Bu gitu misalnya ya. Atau Pak Asnur nggak maksimal. Bapak Ibu yang perlu diketahui, ChatGPT itu bekerja dengan algoritma gitu ya. Sehingga karena ini adalah software dan ini sudah diatur dengan algoritma tertentu, maka kita harus memberikan perintahnya itu harus betul Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi kalau betul itu dia akan bisa menampilkan seperti yang kita inginkan, begitu ya. Bapak Ibu, saya minta di sesi ini karena kita mau praktek ini ya, gimana sih rasanya merancang atau membuat ide gamifikasi, gitu ya. Kan tadi kita udah lihat tuh, oh gamifikasi. Sekarang itu saya nggak ada waktu, Bu, bikin gamifikasinya. Nah, kita pakailah alat ini, Bapak Ibu. Kita pakai ChatGPT, gitu ya. Silakan dibuka laptopnya atau di uh, di handphonenya. Kita lihat, Bapak Ibu. Saya akan kasih beberapa framework yang bisa dipakai. Ini framework itu seperti template gitu ya, untuk memerintahkan ChatGPT menampilkan ide gamifikasi yang Bapak Ibu inginkan, begitu ya. Kita akan masuk ke minta pantun. Iya, tergantung perintahnya itu Pak Udin gitu ya. Ya, oke. Tadi kan ada yang bilang tuh 70% nggak selalu benar segala macam gitu ya. Jadi cara kerja dari ChatGPT itu adalah dengan prompting Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu namanya prompter karena Bapak Ibu yang nge-prompt gitu ya, prompting. Prompting ini adalah kerangka atau struktur sistematis yang untuk menyusun prompt perintah gitu ya, supaya ChatGPT-nya atau AI tools-nya tadi menjawab atau menghasilkan jawaban yang spesifik atau relevan gitu ya, lengkap dan terstruktur gitu ya, serta mengurangi hasil yang ambigu atau terlalu general gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat, ini adalah contoh salah satu prompting framework yang bisa dipakai di dalam ChatGPT. Itu adalah RTF, Rule Task Format. Jadi Bapak Ibu, rule-nya siapa? Who, siapa Bapak Ibu? Should copy like pretend to be, misalnya begitu ya. Taksnya dia ngapain? Formatnya apa? Jadi nulisnya seperti ini Bapak Ibu. Sebagai apa? Desain. Jadi contohnya adalah seperti ini.
formatnya, kemudian present it a bullet point format. Ini adalah perintah. Dia harus menampilkan dalam bentuk apa, gitu ya. Nah, kita coba contoh ya Bapak Ibu, memprompting perintah membuat gamifikasi dengan ChatGPT, dengan framework-nya yang RTF. Bapak Ibu buka ChatGPT-nya, nanti saya mau tanya ini hasilnya apa di Bapak Ibu, gitu ya. Jadi peran, R-nya itu peran, siapa? Contoh ini Bapak Ibu, guru IPA misalnya Bapak Ibu ya, desainer pembelajaran, fase atau gamifikasi misalnya. Tugasnya apa? Ya, membuat nama misi atau merancang tantangan atau menulis deskripsi batch-nya, misalnya begitu ya. Kemudian atau format, bagaimana menghasilkan atau disajikan. Daftar poin kah? Luaran yang diminta oleh ChatGPT itu apa? Daftar poin, tabel, paragraf singkat, atau apa, Bapak Ibu? Contoh ya. Ya, rule-nya. Bapak Ibu nulis ini. Saya guru IPA SMP. Nah, tugasnya apa untuk ChatGPT? Buatkan 3 nama misi gamifikasi untuk tema fotosintetis. Luarannya apa yang Bapak Ibu yang inginkan dari ChatGPT? Tampilkan sebagai daftar poin dengan deskripsi singkat yang menarik minat siswa. Itu adalah luaran dari perintahnya. Silakan Bapak Ibu masukkan perintah ini ke ChatGPT Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu membuka ChatGPT. Ya, silakan diketik di sini. Ini saya buat ya. Sorry. Saya keluar dulu. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu ketik di ChatGPT. Ini ya. Bapak Ibu adalah guru SMA. Buat aja, saya adalah guru SMA. Saya adalah guru SMA. Kemudian buatkan 3 nama misi gamifikasi untuk tema fotosintetis. Tampilkan hasilnya atau tampilkan sebagai daftar poin dengan deskripsi singkat yang menarik siswa. Kita lihat ya, luarannya apa ya. Lihat Bapak Ibu, muncul apa? Yang pertama adalah misi cahaya penyelamat. Oh, temanya Bapak Ibu kalah nama gamenya kita ya yang ada ya. Nah, ini Bapak Ibu buat nih. Misi cahaya penyelamat. Nah, tugasnya apa? Bantu daun menangkap sinar matahari untuk memulai kekuatan fotosintetis dan menjaga tumbuhan tetap hidup. Contoh begitu. Menjadi klorofil hebat yang mengubah energi matahari menjadi makanan, petualang raja, dan seterusnya. Nah, ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat di bawahnya itu. Nanti akan dibuatkan quest card RPG atau baggage-nya untuk masing-masing misi. Ya, baggage. Bapak Ibu bisa lanjut. Buat. Nah, iya, Raja Klorofil. Ya, sekarang tantangan. Buat narasi dan tantangan. Kamu adalah, nah, muncul Bapak Ibu. Pertanyaannya, jelaskan mengapa cahaya matahari penting dalam proses fotosintetis. Nah, misalnya begitu. Ya, nanti ada baggage-nya yang bisa berhasil dapat namanya apa gitu ya. Dapat kalau misalnya kan juara 1, 2, 3 ini dia bikin baggage-nya macam-macam Bapak Ibu. Cahaya penyelamat, kemudian apalagi macam-macam gitu ya. Kalau dia dapat
menghasilkan itu. Atau misalnya kamu adalah raja klorofil, pertanyaannya, sebutkan di bagian mana klorofil berada pada tumbuhan dan fungsinya. Buat ilustrasi klorofil di daun dan tuliskan fungsinya. Nah, yang berhasil dapat ini loh, dapat penghargaan namanya adalah raja klorofil dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini kalau kita menggunakan rules-nya adalah RTF. Sekarang bagaimana kita menggunakan format yang lain atau framework yang lain. Yang kedua adalah prompting dengan framework TAG. Ini ada task, ada action, ada goal. Gitu ya. Kita perhatikan, task itu apa? Tujuan tugas utama yang Anda minta ke ChatGPT apa? Gitu ya. Membuat nama misi gamifikasi contoh. Action-nya apa? Membuat nama misi, menambah deskripsi, dan lain sebagainya. Goal-nya apa? Lebih termotivasi, belajar, memahami materi, dan seterusnya. Contohnya begitu Bapak. Jadi ada tugasnya apa, tindakannya apa, tujuannya apa. Begitu ya. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu tinggal copy, menulis saja prompt-nya. Ya, contoh prompt-nya mana tadi? Ini ya. Ini kalau dengan tag ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di ChatGPT. Bapak Ibu sambil mencoba ya supaya tahu ya. Misalnya, buatkan nama misi gamifikasi untuk kelas 8. Ini tugasnya. Bapak Ibu jelas topiknya apa, kemudian dia untuk kelas berapa, gitu ya. Kemudian actionnya apa? Buat nama misi yang kreatif, tambahkan deskripsi singkat gaya RPG, dan sarankan ribet yang sesuai. Tujuannya, goalnya, siswa lebih semangat belajar. Kita tekan enter ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mencoba juga ya di ChatGPT ya. Saya pengen tahu nanti ada yang komentar nggak? Bentar, masih berjalan. Silakan Bapak Ibu juga mencoba. Ini kemana nyarinya ini? Saya kalau lama nggak ini? Saya copy lagi, kemudian kita ulang, Bapak Ibu. Saya respon. Ya. Ya, kita ulang ya, Bapak Ibu, kita masukkan. Dia nggak mau. Ya, gamifikasi ya, tadi dengan tak ya Bapak Ibu, kita lihat pernafasan kelas 8, gitu ya. 1, misinya menjaga oksigen. Kamu adalah guardian of oksigen, pejuang yang bertugas. Nah, macam-macam bla 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 bla. Gini ya Bapak Ibu, muncul ada beberapa opsi, misi 2, misi 3, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini kan tadi ini. Nanti dapat dibuatkan case, buatkan pertanyaannya, gitu ya. Buatkan lengkap dengan tantangan ilustrasi dan leaderboard. Nah,
aja Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, jenis tantangan 1, jelaskan jalur pernapasan manusia dari hidung hingga bla bla, buatkan jalur dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ya, oke, kemudian rewardnya apa dan seterusnya. Quest card kedua, buatkan, nah, seterusnya Bapak Ibu ya. Ini memudahkan Bapak Ibu untuk membuat gamifikasi. Jadi artinya bahwa tidak ada yang Bapak Ibu tinggal kreatif untuk membuat perintahnya, ChatGPT mengatur, Bapak Ibu mengolah, dan itu dibawa ke kelas menjadi pembelajarannya menjadi lebih hidup seperti itu. Ya, kadang kita mungkin sibuk sekali atau jenuh sehingga ChatGPT ini adalah membantu kita merancangnya, gitu ya. Kemudian ada lagi pack Bapak Ibu. Nah, ini saya mau minta Bapak Ibu deh yang coba ya. Siapa yang mau mencoba ini? Hasilnya apa? Nanti bisa raise hand dan bisa share screen-nya. Silakan Bapak Ibu coba ya. Ini promptingnya menggunakan PACT, P-A-C-T, Purpose, Action, Context, dan Tailoring. Gitu ya. Apa ini maksudnya? Purpose ini berarti menjelaskan tujuannya apa, gitu ya, membuat rencana pembelajaran, nama misi atau tantangan. Action-nya apa? Jelaskan, membuat, menganalisa atau merangkum, begitu. Konteksnya apa? Kelas besar, waktu terbatas, siswa belum memahami konteks. Konsep dasar misalnya, tailoring atau penyesuaian, menggunakan bahasa sederhana, menambahkan contoh konkret, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Contohnya, kalimatnya seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu coba di ChatGPT Bapak Ibu, nanti raise hand akan dibantu untuk share screen. Gitu. Silakan Bapak Ibu coba dulu. Silakan. Siapa yang mau mencoba? Silakan Bapak Ibu. Yang mau mencoba dapat poin. Nah, itu ya kali ya, gitu ya. Dari pelangi, gitu. Bapak Ibu. Silakan, siapa yang mau mencoba bisa raise hand. Ya, ada yang raise hand, bisa dibantu melihat. Ya, yang perjalanan nggak apa-apa, yang bisa buka laptop silakan bisa dibuka. Ya, apakah ada yang bisa mau raise hand? Ya, wah kayaknya Bu Indri nih. Ya, saya tunggu ini sharingnya Bu Indri ini di ChatGPT. Silakan Bu, dicoba Bu sebagai guru. Nah, oke, silakan. Silakan dicoba. Nanti Bu Indri yang akan share ya. Oke. Yuk. Yang berhasil mencoba siang ini nanti sertifikatnya gratis di IST. Kurang apa ya? Ayo, silakan dicoba. Kan biasanya disuruh bayar itu sama IST ya. Nah, silakan nanti angkat tangan, kemudian raise hand. Ya. Ini menarik Bu Lydia, Bu Eva. Karena Ya, ini kan lagi minggu depan sudah pembelajaran mendalam tanggal ya, 14. Salah satu unsurnya kan joyful katanya. ya, Nah, dalam pelatihan fasilitator sekarang ini lagi sekolah-sekolah lagi fasilitator nih Bu, ya, lagi belajar. Itu ketika pelatihan saya lihat materi gamifikasi nggak diajarin, padahal di dalamnya itu sebenarnya gamifikasi itu bagian dari atau dasar dari joyful learning kan. Joyful ya, learning itu kan bukan hanya menyenangkan, tapi membuat
Anak-anak senang dan ingin kembali belajar kan sebenarnya itu. Betul. Bagaimana Bu Indri? Berhasil? Ayo, coba Mas Ken dikasih akses untuk Bu Indri bisa share screen gitu ya. Yang berhasil share screen nyoba ini gitu ya, keluar hasilnya gitu ya. Nanti download sertifikatnya gratis gitu. Ya, maksud saya bapak-bapak, ayo coba juga bapak-bapak yang off cam, ayo coba. Ya, silakan Bu, Ya. bisa dicoba, bisa di share screen. Ini kesempatan ya Bu ya, minggu depan pas waktunya ini. Bisa diterapkan di kelas. Bu Indri Saya kayaknya Bu. coba nggih. Iya. Saya coba dulu nggih, Bu nggih. Yuk coba yuk. Bisa? Hmm. Saya stop screen kali. Saya sudah stop screen. Silakan Bu. Hmm. Nah, ini punya Bu Indri nih. Ya, hasilnya apa Bu? Ya, Hasilnya ini saya pakai materi kegiatan ekonomi IPS SMP, oke. Bu. Ya, Nggih. Ini misi 1 pena di penjelajah ekonomi. oke. Ini dari keluarannya dari ChatGPT ya. Iya, Oke. Sebenarnya Bu, saya perlu tahu promptingnya dulu di atas. Ini nggih Ibu ini. pakai prompting apa tadi? Yang terakhir tadi, Bu, apa Oh, ya yang tadi? PAC ya, yang Iya, PAK, PACT ya. Oke. nggih. Purpose-nya Boleh naikin adalah sedikit Bu kelas Indri? 3 ya, kegiatan Naikin ekonomi lagi, ya. naikin lagi. Oh, ini dia. Oke. Nggih. Jadi actionnya adalah actionnya namanya, oke. Kemudian konteksnya adalah bosan, boleh, oke. Ya, keluarnya apa Bu? Keluarnya ada berapa alternatif? Ini saya sesuai yang di prom yang diberikan Ibu ini. Ha, Nggih. keluarnya apa itu? Coba ke bawah Bu. Nggih. Ya, terus ya ada 3 ya Bu ya. Ada 3. Ya, sekarang Nggih. Bu ke bawah lagi. Nggih. Nah, ya ke bawah lagi. Nah, itu Bu. Ibu copy saja, buatkan template kartu misinya atau lembar Ini. kerja interaktif di masing-masing. Udah jadi, Bu. Iya, iya, di copy, tampilkan di bawah. Cereng, jadi. Cereng. Iya, sudah selesai, Bu. Jadi, dalangnya nanti Ibu di kelas, Ibu tinggal bagaimana memotivasi anak-anak untuk terlibat di dalam kelas. Idenya sudah dibantu ChatGPT gitu ya. Tapi Bapak Ibu boleh merubah sedikit, boleh apa Menyesuaikan. namanya? Ya, menambahkan dan lain sebagainya. Wah, keren. Terima kasih Bu Indri. Nanti dicatat Makasih. ya Mbak Cendikia, dapat poin ya nanti untuk menyelesaikan sertifikatnya gamifikasi ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Hore. Yuk, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nggih. Kita lanjut sekarang ke framework yang berikutnya ya. Jadi ada, saya buka dulu. Ya, tadi kan sudah PACT ya Bapak Ibu. Sekarang ada lagi frameworknya promptingnya yang clear ya. Itu adalah concise, logical, engaging, actionable, kemudian sama responsible gitu ya. Nah, apa itu? Bapak Ibu, yang pertama itu kalau konsis itu berarti promptingnya harus jelas, tidak bertele-tele, langsung minta apa, begitu. Kemudian logik, menyebutkan detail pentingnya tadi, perlu dijawab secara struktur dan logis. Engaging atau menarik, itu adalah lebih hidup, relevan bagi audiens. Kemudian accountable, bisa ditindaklanjuti.
sama responsibel, ada bertanggung jawab gitu ya, fokusnya mau seperti apa. Nah, contohnya prompting, silakan siapa selain Bu Indri yang akan mencoba promptingnya, silakan. Nah, ini kalau menggunakan prompting yang clear, gitu ya. Satu, Bapak Ibu boleh. Sekarang Bapak Ibu guru apa, begitu ya? Mau IPA, matematika, bahasa Inggris, apa silakan Bapak Ibu. Dan di jenjang apa? Buatkan 3 nama misi. Ini adalah perintahnya, gitu ya. Konsisinya apa? Begitu. Kemudian temanya apa? Pencernaan, bla bla bla, gitu ya. Mudah dipahami siswa, logical. Kemudian engagingnya apa? Deskripsi misi dengan narasi yang seru supaya ada keterikatan siswa di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya adalah actionable. Ini adalah tantangan sederhana yang bisa dilakukan siswa di dalam kelas. Dan pastikan adalah sesuai, jadi responsible, jadi sesuai ya untuk siswa kelas 8 dan tidak menyinggung syarat. Oke, contohnya begitu. Silakan Bapak Ibu mencoba dan nanti silakan share screen siapa yang mau dapat lagi free sertifikatnya gitu. Silakan. Yang sudah siap nanti silakan raise hand untuk membuka. Ayo Pak Sarjana, Pak Rofi. Saya tunggu Bu Lintang, Bu Mary, Pak Radia, Pak Andi, Bu Rezeki, Bu Dorma, sesi yang dulu sebelumnya hadir ya, Bu Dorma dari Papua ini, saya ingat. Ayo dari Papua bisa berpartisipasi, ada Budian, gitu ya, ada Pak. Silakan. Nanti sertifikatnya diborong Bu Indri semua nanti kalau nggak ada yang mau sharing ya. Ayo silakan Bapak Ibu belajar membuat di dalam prompting. Supaya hasil prompting tadi itu atau ChatGPT itu bisa menghasilkan seperti yang kita inginkan. Kalau bapak-bapak sukanya chatting, Bu. Kayaknya kalau suruh latihan nggak Kalau mau. chatting nanti nggak keluar Pak hasilnya. Keluar bapak-bapak. Ibu-ibu nggak mau. Sekarang latihan ibu-ibu keluar. Bapak-bapaknya. Ayo bapak-bapak. Silakan, yuk. Silakan Bapak Ibu. Bu Rofi, Pak Rukun. Tadi di chatting rajin. Pak Rukun. Coba yuk. Ayo, Pak Yusri. Siapa yang berhasil lagi menampilkan? Boleh diganti gurunya, gitu boleh. Tentangnya juga boleh, gitu ya Bapak Ibu. Tergantung dari Bapak Ibu guru apa dan di jenjang apa. Gitu. Ya, saya tunggu nih Pak James. Siapa yang mau sharing nih Pak James? Yang semangat Bu Indri terus ini. Kayaknya Bu Indri nanti yang dapat free terus ini sampai semua materinya deep learning. Jadi ini paling gampang Bapak Ibu nggak usah bikin game, Bapak Ibu nggak usah pusing cari game apa yang bisa saya bawa di kelas. Tetapi Bapak Ibu bisa membangun suasana game di dalam pembelajaran. Ya, toolsnya kita menggunakan ChatGPT untuk kreativitasnya saja, membantu kreativitas. Tapi Bapak Ibu yang tahu kondisi siswa, kemudian dan materinya dan lain sebagainya.
Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau sharing? Mungkin Bu Indri Ini lagi. silent semua ini Pak. Ini pesertanya ini malu-malu kucing. Saya khawatir tidak pegang laptop ini, jadi Loh, di ini bisa kok di HP. handphone. Ya, di handphone bisa Mm-mm. ChatGPT. Bu Indri lagi mau sharing? Ah, boleh, silakan Bu. Bu Indri kita kasih gratis satu pelatihan nanti berikutnya. Ya. Yang lain dulu, Pak. Ayo Pak Asnur, Bu Lintang, Bu Dorma. Nggak apa-apa, saya nyoba lagi dengan Boleh, tema yang boleh. beda, nggih. Oke, tema yang beda. Ibu guru Nggih. apa Bu? Mata Saya guru pelajaran? IPS, Bu. IPS ya. Oke, Nggih. IPS ini kreatif ini biasanya. Ya, silakan Bu. Belum bisa share screen, Bu. Oh, belum bisa. Bisa minta tolong dibantu, Mas Ken? Sudah bisa? Oh, saya harus stop sharing. Ya, silakan Bu. Ini saya coba dengan tema yang lain. Tadi kan kegiatan ekonomi. Nah, sekarang saya ganti tema perubahan iklim dan bencana alam. Nah, ini misinya keren. Iya, keren ya Bu. Mi- Tidak pernah Iya, terpikirkan ya Bu. enggak pernah. Misi yang pertama operasi cuaca gila ini. Nggih. Tim penjaga Oke, iklim. Bagus sekali nih, Bu, luar iya. biasa. Oke, kita lihat promptingnya dulu ya, Nggih. Bapak Ibu. Kita lihat, perhatikan apa yang dilakukan oleh Bu Indri, gitu ya. Jadi Hmm. Bu Indri ini guru IPS SMP. Dia mau bikin gamifikasinya adalah perubahan iklim, gitu, ya. Dan Bencana alam. bencana alam, gitu ya, dengan nama yang kreatif. Kemudian eh, engagement-nya supaya dia tertarik adalah ada misi dan narasi yang seru, tambahkan tantangan sederhana dan lain sebagainya, gitu ya. Dan yang keluar ternyata seru ya Bu ya, tidak pernah terpikirkan ya Bu. Enggak pernah. Bisa diterapkan Keren. nggak Bu ini Bu? Oh, tentu saja akan saya terapkan. Oke, sekarang ke bawah Bu, coba. Nah, ini Bu, keren. Misi yang kedua, penjaga bumi melawan bencana. Iya. Kalau dari ketiga misi yang paling menarik sesuai dengan siswa Ibu yang mana? Sepertinya yang ini Bu, yang misi pertama. Oke, kenapa Bu? Eh, karena sekolah sekolah saya ini kan brandingnya sekolah wisata EduPark. Jadi Oh, cocok oke. sekali kalau ini tim penjaga iklim ini sepertinya cocok sekali, Oh, Bu. oke, siap. Nah, Ibu tulis Saya ke suka bawah. misi 3. Saya suka misi 3. Yang mana? Challenging. Challenging. Detektif jajak iklim. Ini juga bagus ini. Iya. Ini bagus. Oke, sekarang Ibu ke bawah, Ya, kan akan dibantu itu kan lembar lembar. bantu membuat lembar kerja. Nah, itu bantu lanjutkan dengan dan template di copy untuk misi keberapa. Nah, gitu Bu. Hmm, Copy ke bawah ya, enter. Ya, apa namanya? misi, Sorry. kartu misi Jangan enter dulu. Tadi untuk misi keberapa? ke satu. Misi ya. Selesai sudah PR-nya Ibu. Keren, Keren, cepet ya. Nggak ada 5 menit. 1 menit aja nggak nyampe nih. keren. Bisa ya Bu, tinggal ini Ibu tinggal copy saja hasilnya dipindah ke Iya. keluar kan. Nah, jawab berapa poinnya. Ibu tinggal bisa mengubah, menambahkan, memodifikasi supaya selesai. Tuh, tanda dibuat tuh. Buat versi Google. Nah, ya. Iya. Oke, Terima begitu kasih ya. Bu ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Bu Indri. Iya. Sekarang kita lanjut Bapak Ibu ke kita sharing lagi.
Tadi sudah ya, clear? Iya, sekarang adalah SAID gitu ya. Kalau SAID itu tekniknya situasinya apa, actionnya apa, impact dan detailnya apa yang diminta Bapak Ibu. Jadi perhatikan Bapak Ibu, setiap prompting, jadi Bapak Ibu bisa nanti variasi promptingnya mau kayak apa, sesuai dengan materi, bobot materi atau target siswa ini harus apa. Bapak Ibu bisa modifikasi. Tidak harus selamanya menggunakan yang tadi atau menggunakan apa atau set saja. Jadi tergantung Bapak Ibu ya. Jadi kita Bapak Ibu lihat kalau set itu artinya berarti situasinya kayak apa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu jelaskan situasi dan konteks masalahnya seperti apa, actionnya apa, impact-nya apa gitu ya supaya siswa memahami konsep lebih mudah contoh, kemudian detailnya apa gitu ya. Nah, kita lihat ini situasinya misalnya. Siswa kelas 8 saya ini sulit memahami sistem pernafasan karena pembelajarannya terlalu teoritis. Kan kadang kita mengajar ada ya Bapak Ibu ya, materi-materi yang membuat boring, sejarah contoh, atau bahasa apa Indonesia atau apa, boring. Nah, saya sulit ini dia mau, saya pengen dia bisa apa begitu ya. Actionnya apa? Buatin 3 nama misi yang dengan deskripsi singkat untuk topik ini. Impact-nya agar siswa termotivasi belajar dan memahami materi dengan mudah. Gunakan gaya bahasa RPG petualangan. Ini maksudnya game RPG itu loh Bapak Ibu, role playing game gitu ya, yang petualangan dan pastikan sesuai dengan anak SMP. Siapa yang mau mencoba? Ayo, keluarnya apa? Bisa disesuaikan dengan kasus mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Silakan. Ya, saya tunggu nih selain Bu Indrin. Silakan. Pak Udin boleh coba. Yo, Pak Rukun Udin. Ya, apa hasilnya? Pak Udin lagi liburan, Bu. Tadi di chat bilang lagi liburan. Oh, lagi liburan. Tidak bawa laptop. Enak. Oleh-oleh ya, Pak. Oke. Yang sulit itu apa ya? Biasanya itu matematika ya. Kalau teoritis ya. Informatika biasa SMK itu. SMK Hmm? sulit di SMK itu. Ya, siapa yang mau sharing? Silakan. Ini biar Bu, ini nggak capek ya. Ya Bapak Ibu, saya coba ya, saya promptingkan ya. Kalau di ChatGPT ya, situasinya untuk siswa kelas 8 sulit memahami sistem pernafasan karena pembelajarannya terlalu teoritis. Actionnya ada diminta ChatGPT membuat 3 nama misi juga. Impact-nya siswa motivasi, detailnya gaya bahasa RPG. Kita enter ya Bapak Ibu. Oh, misi yang pertama, penjaga nafas kehidupan. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Banyak Kemudian, jadi penjaga misinya. Tadi penjaga kemudian lingkungan. penjelajah lorong udara. Nah, begitu. Oh. Kemudian sama pertempuran karbon gelap. Gitu ya. Jadi ceritanya itu siswanya Bapak Ibu itu pahlawan CO2 gitu ya. Slayer yang bertarung mengusir karbon dioksida beracun keluar dari tubuh supaya manusianya sehat dan kuat gitu ya. Oke, sekarang kita minta nih ChatGPT buatkan
Misi keberapa Pak James mau milihnya? Misi pertama, pertarungan karbon gelap, atau penjelajah lorong, atau penjaga nafas kehidupan? Lorong kayak bagus lorong. Penjelajah lorong. Oke. Kelas untuk misi Nah, kita enter Bapak Ibu. Lihat apa yang dikeluarkan oleh ChatGPT narasinya. Kamu adalah, jadi siswanya adalah penjelajah lorong udara, seorang petualang pemberani yang menjelajah jalur pernafasan manusia. Misinya menelusuri setiap bagian yang tepat untuk memastikan oksigen sampai ke alveolus tanpa halangan. Nah, ini Bu Lydia yang canggih ini ya. 1, tantangannya. Nah, buat sketsa jalur nafas pernapasan manusia di buku tugasmu, mulai dari hidung hingga alveolus. Berikan label nama bagian dan fungsinya secara lengkap. Tantangan yang kedua, ini ceritanya petualangan lorong udara, mini story. Tulis, nah ini anak-anak diminta untuk membuat cerita pendek Bapak Ibu. Tulis cerita pendek tentang perjalanan oksigen melalui jalur pernafasan hingga alveolus. Contoh, aku adalah prajurit. Nah, kayak gitu-gitu Bapak Ibu ya. Ini berarti mengajak siswa untuk berimajinasi, begitu ya, sambil menerapkan bagaimana merangkai kata, mengeluarkan apa yang menjadi ide dari apa yang ada di kepala siswa, yang di pengetahuan siswa, begitu ya. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu adalah quick quiz duel. Ya, di sini adalah guru membuat kuis cepat 5 soal ganda tanpa jalur pernafasan. Ya, tentang apa ini? Tentang jalur pernafasan dan fungsinya. Gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Contoh. Aduh, buatin contohnya dong. Kuis duelnya. Ya, Bapak Ibu tinggal masukkan aja kuis duelnya. Sudah jadi Bapak Ibu. Pertanyaan pertama. A, B, C. Ya, hitung. Dan sampai selesai. Ya Bapak Ibu. Jadi ChatGPT ini membantu ya Bapak Ibu, tapi bukan menggantikan peranan Bapak Ibu di dalam mengajar. Oke, sekarang kita lanjut. Framework yang berikutnya, Bapak Ibu bisa pilih-pilih ya, tergantung case ya, tadi saya bilang ya. Yang berikutnya adalah STAR, ya, situation, task, action, result, gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini situasinya, tugasnya untuk ChatGPT apa, actionnya apa, hasilnya apa. Sebagai contoh, misalnya bosan dengan pernafasan, gitu ya. Nama misinya apa, buat nama kreatifnya hasil, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu coba bandingkan, gitu ya. Dari satu kasus ke prompt 1, 2, 3, itu ChatGPT bisa menampilkan hasil yang berbeda enggak begitu. Nah, tadi kan kita sudah belajar dari beberapa framework ya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana hasilnya dari ini kan ChatGPT ya. Yang tadi kan beda ya. Coba sebentar, saya copy. Kita lihat hasilnya. Coba Bapak Ibu. Penjaga pertempuran melawan karbon. Nah, mirip ya Bapak Ibu. Template dan package Canva-nya. Ya, nanti Bapak Ibu coba lagi. Kemudian prompt yang berikutnya, saya buka lagi. Ya, trace, task, request, action, contact, contoh, example. Gitu ya. Tugasnya apa, permintaannya apa, tindakannya apa, konteksnya apa, contohnya apa. Yo, siapa yang mau coba ini? Framework yang ketiga. Nih, contohnya nih. Nah,
Silakan. Ini sekarang untuk pencernaan. Silakan siapa yang nanti mau mencoba untuk framework yang ini, karena di sini ada request ya, ada request, action, konteks gitu dan seterusnya. Silakan, Pak Ibu. Ada yang mau coba selain Bu Indri? Apakah ada? Ini pernapasan gara-gara moderatornya ini guru biologi, Bapak Ibu. Jadi saya menyesuaikan. Waduh, sayang ini saya nggak mengajar lagi nih. Gimana Bu Lydia? Ini promptingnya. Bisa nggak Pak Anu puter waktu ke belakang? Ya, Keren, keren, keren. ya. Bu Indri lagi nih. Bu Indri soalnya guru IPA, IPS gitu ya. Saya pengen tahu ini apa yang dilakukan oleh Bu Indri. Silakan Bu Indri. Boleh coba Bu Indri. Ibu saya tanya, boleh Ya. enggak nanti minta ininya, slide-nya? Oh, boleh, boleh. Nanti ada di platform ya, Bu, di IST ya. Nanti bisa langsung diambil. Mau coba, Bu, yang ini, framework yang ini? Yang lain dong, Bu. Ayo yang lain. Coba. Ada Pak Rofi, Pak Sarjana. Ah, ini yang lain lagi wisata, Bu, gitu ya. Katanya Pak Jeps lagi wisata ini. Semuanya guru-guru lagi rekreasi. Oke, silakan dicoba ya nanti Bapak Ibu untuk yang framework. Kemudian untuk yang berikutnya atau dua yang terakhir ada rough shape, ini juga sama, ada bermain perannya, ada role-nya, ada action-nya, langkah-langkahnya apa, brainstorming, kemudian lain sebagainya, konteks, example. Jadi semakin Bapak Ibu ke belakang, ini kalau Bapak Ibu perhatikan framework-nya ini semakin kompleks gitu ya. Jadi permintaannya untuk ChatGPT itu membuatnya lebih kompleks lagi. Kalau yang depan tadi kan lebih sederhana gitu ya. Kalau semakin belakang Bapak Ibu lihat lebih kompleks lagi. Termasuk juga yang terakhir adalah approach. Jadi ada audience, purpose, priorities, kemudian result, openness, assumption, concern dan help gitu ya. Jadi ini mau apa, audiensnya siapa, kemudian purpose-nya apa, prioritasnya apa, kriteria result-nya apa, daftar nama, tabel, dan sebagainya, openness, apakah mau yang eksploratif atau spesifik atau terstruktur, kemudian assumption, gitu ya, jadi misalnya siswa ini belum tahu loh, atau belum pernah membaca, belum pernah belajar apa, dan seterusnya. Itu asumsi dari guru terhadap siswa yang kita ajar. Ini kita bisa macam-macam ya, Bu. Bisa juga misalnya, kan ada mata pelajaran itu biasanya yang dari kelas 1, kelas 2 itu sama tetapi lebih mendalam begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa membuatkan asumsinya adalah apa begitu siswa ini. Kemudian concern-nya ini batasannya mau seperti apa. Jadi yang harus dipertimbangkan kelasnya atau saya mau bagi dalam berkelompok apa, siswanya ini rata-rata kelasnya mau seperti apa. Silakan dimasukkan indikator-indikator dari masing-masing kondisi dalam satu kelas. Kemudian help-nya, jadi apakah contoh implementasinya tadi, langkah-langkahnya lebih detail dan selanjutnya. Nah, seperti ini contohnya Bapak Ibu untuk prompting-nya. Kalau dengan menggunakan approach, ini yang paling komplit gitu ya. Jadi audiensnya, jadi Bapak Ibu sebagai siapa, purpose-nya, kemudian topiknya apa, sistem pencernaan. Kalau mau lebih detail, Ibu tulis lebih detail Bapak Ibu. Kemudian prioritasnya apa, gitu ya, supaya mudah dipahami, atau siswa menarik, atau siswa mau apa, begitu ya. Kemudian diasumsi, jangan lupa. Anak-anak ini belum tahu istilahnya, atau anak-anak itu sudah pernah belajar, tetapi di level yang seperti apa, tulis Bapak Ibu lebih detail. Kemudian openness, jawabannya ringkas seperti apa. Kemudian concern, ini ada batasan nggak gitu ya, durasi atau lain sebagainya. Kemudian dan yang lain adalah bantuannya seperti apa.
Jadi Bapak Ibu, kalau diperhatikan dalam membuat prompting, sekalipun Ibu menggunakan prompting yang apapun, mau approach, mau tag, mau star, mau segala macamnya, perhatikan penulisannya harus detail apa yang diminta supaya hasilnya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah Bapak Ibu. Sebentar. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham tadi, kira-kira aktivitas belajar apa yang akan Bapak Ibu gamifikasi di minggu ini. Misalnya begitu ya. Dan bagaimana AI dapat membantu merancang. Silakan Bapak Ibu, saya tunggu komentarnya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ya, silakan ditulis apa jawaban Bapak Ibu. Setelah mempelajari atau memahami konsep gamifikasi dan praktek membuat prompting, aktivitas belajar apa yang akan Bapak Ibu gamifikasi? Minggu depan kan sudah mulai kelas baru ya. Jadi mestinya Bapak Ibu udah, wah iya aku mau bikin gamifikasi ini begitu ya. Kalau yang mengikuti di webinar pertama Ice Breaking, itu Bu Lydia banyak cerita ini loh. Jadi jangan sampai kita itu yang saya ingat betul itu Bu Lydia cerita supaya di beberapa menit masuk kelas itu harus on time karena ada di beberapa menit kita bisa pakai untuk ice breaking, menarik perhatian siswa di awal. Nah, sedangkan gamifikasi adalah merancang keseluruhan aktivitas dalam kelas supaya ini menarik partisipasi siswa. Ada yang menjawab? Tidak berhasil? Masuk? Ya, apakah ada? Tidak berhasil? Silakan Bapak Ibu, mau yang mana? Yang ada Satu respon. goalnya. Nah, Bu ini yang paling aktif ini ya. Seru sekali. Saya katakan materi IPS di kelas yang ke-7. Terima kasih Bu Indri ya. Oke. Oke, jadi itu Bapak Ibu yang saya bisa sharingkan begitu ya terkait dengan bagaimana membuat konsep gamifikasi di dalam kelas. Gitu ya, prakteknya seperti apa dan besok adalah sesi yang kedua, saya akan coba mengajarkan atau membantu Bapak Ibu setelah Bapak Ibu membuat rancangan atau konsep gamifikasinya, bagaimana memanfaatkan toolsnya supaya itu bisa dipakai di dalam kelas. Mungkin itu dari saya di siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, terutama Bu Indri nih yang aktif ya, dan Bapak Ibu lain yang tadi sempat merespon di dalam sepanjang webinar ini atau melalui kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu dan sampai berjumpa besok. Dan mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, begitu ya Bu Lydia ya? Ada yang bertanya silakan. Ya. Satu Ada yang pertanyaan. bertanya nggak? Silakan, ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa besok kita ketemu supaya kita lebih sakti sebagai guru. Kita jangan hanya 70% pesuruh kita, ternyata ChatGPT bisa punya kemampuan 100% bila kita punya instruksi yang detail. Nah, mari Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak ada, besok kita bertemu kembali.
Terima kasih Bu Dr. Eva yang sudah berbagi. Mari bergabung dengan Tagami ya Bu Eva ya. Ya, di PPT-nya platform di IQ sana ya. ya, platform ya. Baik. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak James, Bu Indri, dan semua teman-teman guru. Kita akan bertemu besok jam 1 kembali. Jam 12. Baik, sehat selalu. Ya. Sampai besok. Sampai besok ya Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang.